Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Pemirsa, dalam acara Kick-Off Literasi Digital Sektor Pendidikan, Direktur Pemberdayaan Informatika Kemenkominfo, Bonifasius Pujianto menyatakan, kunci agar masyarakat terhindar dari informasi atau konten yang mengandung hoaks adalah dengan literasi digital. Dalam hal ini, Kominfo juga terus meningkatkan literasi digital dengan berkolaborasi dengan seluruh perguruan tinggi Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat sebanyak 9.417 temuan isu hoaks dalam periode Agustus 2018 hingga 16 Februari 2023. Selain itu, terdapat 1.730 kasus penipuan pada periode yang sama. Direktur Pemberdayaan Informatika Kemenkominfo Bonifasius W. Pujianto mengatakan, kunci agar masyarakat terhindar dari informasi atau konten yang mengandung disinformasi, misinformasi, malinformasi, hoaks hingga penipuan adalah literasi digital. Kemenkominfo terus berupaya meningkatkan literasi digital masyarakat, salah satunya lewat kolaborasi dengan perguruan-perguruan tinggi. Dengan literasi digital yang dimiliki, masyarakat akan lebih selektif dalam memilih dan memilah informasi yang diterima. Selama hingga tahun ini ini padahal baru sampai Februari ya, jumlah temuan isu hoaks mencapai 9.417, bahkan penipuan hingga mencapai 1.730. Intinya adalah, apalagi kita menjelang tahun politik, kami mengharapkan dengan mahasiswa meliterasi kepada masyarakat, maka bisa mengurangi kemungkinan timbulnya berbagai informasi yang misinformasi, disinformasi, malinformasi, hoaks yang beredar di dunia digital. Bersamaan dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan, literasi digital masyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam memerangi informasi hoaks atau disinformasi di tengah tahun politik seperti saat ini. Di samping juga tetap melakukan upaya-upaya lainnya seperti pemblokiran konten. Kemenkominfo memiliki teknologi kecerdasan buatan bernama Automatic Identification System yang bekerja untuk menjaring disinformasi yang beredar di ruang digital, termasuk disinformasi politik. Berdasarkan data yang dihimpun dari AIS tersebut, diketahui bahwa terjadi peningkatan disinformasi yang cukup signifikan, yakni pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019. Inilah tugas kita, mengingatkan ruang digital ini juga harus punya budaya. Budaya yang sudah ditanamkan ke kita beribu-ribuan tahun, yang menjadi bagian daripada hidup kita. Nilai-nilai yang kita tanamkan. Kenapa kita lupa membawanya? Inilah kita kenapa memiliki yang namanya literasi digital terkait budaya. Supaya mengingatkan masyarakat kita tadi, kita bukan manusia yang berbeda. Itu manusia yang sama. Ruang realitas kita saja yang berkembang. Presiden Joko Widodo menerima tim Pansel Komisi Pengawas Persaingan Usaha tahun 2023-2028. Ketua Pansel KPPU Ningrum Natasha Sirait mengungkapkan pihaknya telah menyerahkan 18 nama calon komisioner KPPU. Presiden Joko Widodo menerima panitia seleksi pemilihan calon anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yakni masa jabatan tahun 2023 hingga 2028 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Ketua Pansel Ningrum Natasha Sirait menyampaikan pansel yang dibentuk sejak Oktober 2022 itu telah merampungkan proses seleksi dan menyerahkan 18 nama kandidat komisioner KPPU yang dijaring. Kemudian diserahkan kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Adapun ke-18 nama tersebut merupakan hasil seleksi dari 228 pendaftar yang telah melewati berbagai tes pada 5 Desember 2022 lalu. Mereka telah menjalani seleksi administrasi, tes tertulis, uji kompetensi, tes kesehatan, hingga wawancara.
Dari 18 nama yang diajukan, mereka yang mendaftar memiliki latar belakang akademisi, praktisi hukum, asosiasi perusahaan, dan pelaku usaha yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Kami juga menyampaikan laporan berisi proses seleksi sampai selesai dan sudah kami sampaikan juga beberapa tambahan dari anggota pansel, dan Bapak Presiden telah menerima masukan-masukan dan catatan-catatan serta akan sesuai jadwal waktu akan menyampaikannya kepada DPR dalam waktu dekat. Kepala BNPT Republik Indonesia Komjen Pol Boy Rafli meresmikan warung NKRI di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Boy berharap warung NKRI tersebut dapat melahirkan daya cegah dan daya tangkal dalam menghadapi propaganda intoleransi. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme meresmikan warung NKRI atau Wadah Akur Rukun Usaha Nurani Gelorakan NKRI untuk merawat nilai kebangsaan dan nasionalisme di Kabupaten Jember. Warung NKRI dikonsepkan selayaknya pusat kontra narasi di mana narasi-narasi kebangsaan dan nasionalisme terus dirawat dan ditransformasikan melalui dialog-dialog kebangsaan yang setara, aktif, inklusif di warung NKRI itu sendiri. Kepala BNPT Republik Indonesia Komjen Pol Boy Rafli Amar saat meresmikan warung NKRI ke-21 di Jember berharap dialog-dialog yang dihadirkan di warung NKRI dapat melahirkan daya cegah dan daya tangkal yang kolektif dalam rangka menguatkan pertahanan bangsa dari ideologi terorisme. Forum-forum seperti ini kita buat agar diingatkan kembali kepada masyarakat betapa pentingnya kita menjaga toleransi, betapa pentingnya kita membangun semangat nasionalisme, betapa pentingnya kita membangun narasi untuk waspada terhadap hal-hal yang buruk terhadap bangsa kita. Nah, oleh karena itu hanya usaha kecil, Pak Bupati, ini adalah ikhtiar dari kami yang semoga ini bisa memotivasi kita semua untuk lebih aware, memiliki kewaspadaan nasional yang baik, memiliki kewaspadaan yang tinggi, sehingga melahirkan daya cegah dan daya tangkal secara kolektif. Sementara itu, Bupati Jember Hendy Siswanto mengatakan bahwa Jember secara tegas menolak paham intoleransi karena banyak kegiatan dan program pemerintah Jember yang berpihak pada keberagaman. Di Jember, kita pluralitas di Kabupaten Jember adalah realitas yang dapat hidup berdampingan, bersatu padu, membangun Jember, berkomitmen menjaga Jember dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat mengganggu ketentraman, ketertiban, dan kenyamanan serta memecah belah bangsa. Ini satu bagian kecil tulisan bahwa beberapa problem-problem di Jember tentunya harus disikapi dengan satu keterbukaan. Harus ada wadah dan harus ada komitmen kita bersama. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mendorong transparansi harga obat di Indonesia. Tujuan dari transparansi ini untuk mengatasi harga yang kini bervariasi di pasaran. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan komitmennya untuk mendorong harga obat-obatan di Indonesia agar lebih murah dan terjangkau dibandingkan dari negara-negara lainnya di dunia. Adapun saat ini Kemenkes sedang mengupayakan industri nasional untuk menyerap sekitar 20 triliun rupiah dari alokasi belanja obat-obatan yang telah dianggarkan oleh pemerintah berkisar sebesar 26 triliun rupiah, salah satunya untuk pemanfaatan tingkat komponen dalam negeri bagi produksi obat di Indonesia. Lebih lanjut, Menkes juga meminta kepada jajaran untuk menggali informasi terkait harga dan kebutuhan obat-obatan melalui komunikasi yang dijalin bersama organisasi profesi kedokteran yang diharapkan dapat memfasilitasi masyarakat untuk memberikan pelayanan kesehatan yang adil, bermutu, dan berkualitas di seluruh pelosok negeri. Di ketahanan kesehatan, saya minta teman-teman tahu kan, kita belanja obat-obatan, saya lupa berapa Pak Kota, 26 triliun lebih. Itu sekarang semua kita dorong TKDN. Mungkin hampir 20 triliun kita beli dalam negeri. Kita dorong investasi pabrik supaya masuk ke dalam negeri. Saya pengen harga obat itu murah. Saya lagi dorong sama para dirjen bandingin sama Malaysia. Orang bilang Malaysia lebih murah, Malaysia minta. Kalau teman-teman kemarin saya minta yang Sumatera Utara mana tuh Kadinkesnya. Itu katanya ada Justip beli obat. Aku pikir Justip kalau di Jakarta beli sepatu tuh. Sepatu pengen Nike yang bagus, Justip gitu kan, karena harganya lebih murah, nggak usah bayar pajak, gitu tuh dapat aja di tenteng-tenteng gitu kan.
Nah sekarang just tip obat, gitu ya. Banyak banget semua. Minta dong, obat-obat apa yang paling beda harganya antara Indonesia dan Malaysia. Dapetin listnya, kita bikin transparan. Kita bisa bandingin tuh. Obat-obat apa yang kemudian di Singapura ada, di Indonesia nggak ada. Ngomong sama Persatuan Ahli Kanker Indonesia, Persatuan Ahli Jantung Indonesia, ahli stroke, obat-obat apa sih yang mahal? Balik lagi tatarannya ke masyarakat. Apa sih yang masyarakat keluhkan? Jangan ngomongnya di tataran elit. Masyarakat ngeluh obat mahal, oke, kita cari yang mahal itu apa? Dapetin mana obatnya, belinya di mana dia? Kok bisa mahal? Di Indonesia kenapa? Nanti kita bikin transparan. Oh, obatnya merek importir asing ini harga segini, kok dapat Malaysia segini, kita kejar. Kenapa rumah sakit ini malakin obatnya mahal banget, di sana kok enggak? Kita bikin transparan. Pemirsa, Kominfo Newsroom akan segera kembali dengan informasi lainnya. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.